Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk saat ini, ya, insya Allah saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan kutipan, gitu ya, yang barangkali dibutuhkan teman-teman untuk mengerjakan bagian pendahuluan. Nah, ini mungkin langsung saya berikan contoh saja untuk penerapannya sekaligus cara penulisan kutipannya. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bahwa untuk mengutip kalimat dari artikel itu kita tidak diperkenankan untuk mengutip secara apa ya sama persis gitu ya, karena itu nanti akan masuk ke dalam istilahnya plagiasi seperti itu, sehingga ketika kita mengambil kalimat ya dari artikelnya orang lain, nah itu wajib di apa namanya diubah kalimatnya tanpa mengubah maknanya, ya, atau biasa dikenal sebagai parafrase. Nah, ini akan saya contohkan ya satu kalimat gitu ya. Misalkan teman-teman di sini saya menggunakan artikel saya dengan mahasiswa yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Menggunakan Snowball Drawing Terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 5. Nah, di sini ya ini saya coba mau mengutip satu kalimat ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman di sini mau mengambil gitu ya, misalkan satu kalimat yang ada di depan ini ya, pemahaman siswa terhadap matematika menjadi kunci dalam membekali mereka dengan menghadapi keterampilan abad 21 untuk menghadapi tantangan global. Nah, di artikelnya Mbak Rindu ini, ya dia di sini mengutip dari Azizah dan Alam tahun 2004, 2024. Nah, ini kita bisa lihat di sini di daftar pustakanya ya, Azizah 2024. Nah, ini apa? Tapi namanya Azizah dan Alam. Nah, ini ajarin alam tahun 2024 ya. Nah, ini berarti teman-teman harus mengambil dari yang di sini ya. Jangan mengutip dari artikelnya Mbak Rindu, tapi kutip langsung di bagiannya Aziza. Nah, ini namanya kutipan yang primer ya. Jadi tidak mengambil apa kalimat dari kalimat apa dari artikel sebelumnya seperti itu. Nah, jika mengambil dari artikelnya Mbak Rindu ini yang bisa adalah kalimat-kalimat yang memang tidak ada kutipannya, itu seperti misalkan ini, guru perlu menyajikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir dan penalaran. Nah, ini kalimat yang dituliskan oleh Mbak Rindu sendiri di artikelnya ya, karena tidak ada sumbernya, atau ini ibaratnya kalimat menjelas seperti itu ya, dan ini akan teman-teman apa kutip gitu ya dari artikelnya Mbak Rindu. Nah, ini tidak boleh kalau langsung di copy seperti ini, nggak boleh ya. Kemudian misalkan di tes seperti ini itu nggak boleh ya, tapi harus diparafrase dulu. Misalkan parafrasenya eh, pembelajaran pembelajaran yang baik harus didasarkan pada proses berpikir dan penalaran, bukan hanya berorientasi pada hasil. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini kan ditulis ya, Margareta, kemudian siapa, siapa, tahun berapa, 2025 misalkan. Nah, kemudian teman-teman perlu ya cara mengutipnya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman sudah menuliskan seperti itu tadi di dalam artikelnya gitu. Nah, nanti di tutorial
حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام يا حبيبي. Kalau ini juga sama ya caranya. Jangan mengutip jurnal dari Tahu cara cepat eh, mengutip jurnal di Google Scholar. Pertama, cari dulu judul jurnal yang mau kalian gunakan sebagai referensi. Perhatiin lambang kutipan di sana, diklik aja, nanti keluar deh style kutipan yang kalian pakai. Kalau aku biasanya pakai APA style, tinggal di copy and paste deh. Selamat buat daftar pustaka yang rapi ya. nah, jadi nanti teman-teman misalkan tadi mau mengutip punyanya Mbak Margareta ini ya dengan judul ini, nah ini bisa buka di Google Cendekia atau Google Scholar ya, kemudian dituliskan ya pengaruh model. Nah, kalau misalkan kita belum tahu artikelnya gimana, sudah. Nah, itu bisa juga misalkan tadi dari awal tadi ya, ini kan kita sudah tahu nih apa namanya judul artikelnya, langsung kita buka di Google Scholar, kemudian kita kutip. Nah, ini muncul kan ya, nanti copy yang bagian APA. Ya, jadi kita menggunakan style APA style, nah ini jadi copy. Nah, nanti di sini di daftar pustaka, teman-teman tinggal paste aja di sini. Nah, ini sudah betul gitu ya, sesuai dengan apa cara penulisan APA style. Nah, kalau misalkan nanti ternyata saya belum tahu artikelnya mau pakai yang mana gitu. Nah, itu bisa juga nanti misalkan buka Google Scholar, kemudian teman-teman cari aja misalkan topiknya, misalkan pengembangan media, ya dicari misalkan pengembangan media, media digital, misalkan matematika SD atau topiknya apa. Nah, nanti bisa dibuka di sini. Nah, misalkan di sini, misal nih, oh saya mau buka ini dulu deh, apa PDF yang ada di sini, misalkan. Nah, oh ternyata ketika dibuka, oh cocok ini ada yang bisa saya kutip dari sini gitu ya. Nanti balik lagi di sini tinggal diklik kutip ya, kemudian di copy yang APA ini, di paste ke daftar pustakanya. Nah, jadi teman-teman udah bikin daftar pustakanya sudah nggak nulis manual satu-satu, tapi bisa langsung kutip dari Google Scholar. Nah, sehingga harapannya teman-teman mencari semua sumber referensinya itu minimal dari Google Scholar. Jadi jangan dari mana-mana. Ya, cukup fokus di Google Scholar saja. Insya Allah sudah sangat banyak sekali apa artikel-artikel yang bisa dikutip. Ya, seperti itu ya. Mungkin sedikit itu ya penjelasan dari saya terkait dengan cara pengutip, kemudian menulis daftar pustaka. Semoga bisa diterapkan ke artikelnya teman-teman semuanya, ya dan bisa tuntas sampai dengan akhir. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.